berbahagia. Selamat datang dalam acara sosialisasi manajemen sanggar, pendataan dan pemetaan lembaga budaya berbasis visual. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini ada penyusunan acara pada hari seperti berikut. Pembukaan yang telah kita lewati bersama, doa, menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya, laporan panitia, sambutan Gubernur Papua yang akan disampaikan oleh staf ahli Gubernur Papua bidang pemberdayaan masyarakat, Eki Teri, Sarjana Sains Teologi. Kepada Ibu, silakan. Orang yang percaya beriman kepada Tuhan, kita akan mengawali kegiatan sosialisasi manajemen ini, dan saya akan bawa kita dengan berdoa menurut dan agama Kristen. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sembah, kami imani di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang terus memberikan kami kasih dan anugerah sehingga ada sampai saat ini. Dan di tempat ini Tuhan, kami menaikkan ungkapan syukur terima kasih kepadamu. Kami boleh ada di tempat ini, kasih karunia dan rahmat Tuhan, bersama dengan keluarga besar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua. Kegiatan sosialisasi manajemen sanggar, pendataan dan pemetaan lembaga budaya berbasis visual. Kami mohon kepadamu ya Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus, kiranya kegiatan yang akan berlangsung di tempat Tuhan, agar jalannya kegiatan mulai dari awal pertengahan sampai pada selesainya ada dalam tuntunan kuasa dan berkat Tuhan. Kami juga mengucap syukur kepadamu Tuhan lewat pemerintahan Provinsi Papua. Gubernur dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur bidang pemberdayaan masyarakat adat dan kebudayaan, yang dalam hal ini Bapak terkasih Bapak Matias Benoni Mano boleh ada bersama dengan kami untuk mewakili akan pemerintahan Provinsi Papua. Juga kami berdoa mempertaruhkan akan semua yang akan berlangsung. Dalam hal ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta jajarannya, juga bidang yang menangani sanggar. Kami berdoa memohon kepada yang ini, Bapak terkasih Yermias Koridama, kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau kiranya yang terus bekerja atas pemulihannya dari sakit penyakit, agar apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya terus dalam berkat Tuhan, karena kami imani di dalam Kristus Yesus ada kesembuhan. Juga kami berdoa memohon kiranya Engkau juga memberkati kepala seksi yang menangani kegiatan, Ibu terkasih Loisa Tikayo. Tuhan memberkati juga. Kami juga bawa pertaruhkan akan panitia pelaksana, juga peserta yang boleh mengambil bagian di kesempatan yang indah berbahagia di tempat ini. Terus ada dalam kuasa dan berkat Tuhan, supaya apa yang boleh dipersembahkan di tempat ini menjadi berkat ketika kami kembali di masing-masing tempat lewat sanggar, yang dimana kami juga akan terus menerapkan apa yang boleh kami terima di tempat ini. Tuhan, kami juga mohon kepadamu memberkati narasumber, Ibu terkasih Ibu Desi dan Lili, juga Bapak Adili Tokoro. Kami pertaruhkan hamba-hambamu yang akan memberikan apa yang ada pada mereka untuk menjadi berkat bagi semua peserta, serta dinas
dan juga staf-staf yang ada. Kiranya kami di tempat ini ada dalam sukacita dan berkat-berkat Tuhan saja, supaya apa yang menjadi bidang kami lewat kebudayaan dan pariwisata Provinsi Papua, kami yakin percaya Tuhan, semua itu ada dalam berkat dan kuasa Tuhan, dan kami semua menjadi pelaku-pelaku di tengah-tengah masyarakat, baik itu di adat, juga di mana kami pergi, kami berada, kami terus dipakai dan diberkati oleh Tuhan saja. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kiranya terus bekerja dan ada di tempat ini, mulai dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk yang boleh berlangsung di tempat ini. Haleluya. Amin. Hadirin yang marilah kita sama-sama menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami persilakan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Romawi Munte SS. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi Papua, dalam kesempatan ini diwakili oleh staf Wakil Gubernur Papua Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan, Bapak Matias Binoni Mano Espar MPP. Yang kali Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua atau yang mewakili, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura atau yang mewakili, Bapak dan Ibu narasumber dan peserta kegiatan sosialisasi yang sangat banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri pembukaan kegiatan sosialisasi manajemen standar pendataan dan pemetaan lembaga budaya berbasis visual. Izinkan kami selaku Ketua Panitia menyampaikan laporan singkat terkait penyelenggaraan kegiatan ini. 1. Dasar pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Provinsi Papua nomor 400.6
tanggal 16 April 2022 tentang pembentukan panitia pelaksanaan sosialisasi manajemen sanggar, pendataan dan penataan lembaga budaya berbasis visual tahun 2026. 2. Latar belakang dan tujuan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Papua dalam pembinaan sanggar dan lembaga budaya agar lingkungan ini terstruktur dan akuntabel. Tujuan kegiatan sosialisasi manajemen sanggar, pendataan dan pemetaan lembaga budaya berbasis visual sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya peningkatan kapasitas manajemen dan optimalisasi tata kelola sanggar dan lembaga budaya akan memberikan pembaruan tata kelola dalam meningkatkan kapasitas pimpinan dan pengurus dalam mengelola sanggar dan lembaga budaya yang lebih profesional. Yang kedua, pendataan sanggar dan lembaga budaya dalam sebuah basis data kebudayaan sebagai bahan acuan pemerintah daerah dalam menyusun program kemajuan kebudayaan daerah. Yang ketiga, pendataan dan visualisasi adalah langkah strategis dalam perlindungan dan kemajuan kebudayaan. Hal ini memastikan kebudayaan dan kearifan lokal tidak punah dan tetap relevan bagi generasi penerus. 3. Waktu dan tempat pelaksanaan. Hari tanggal Kamis 21 Mei 2026. Waktu pukul 9 WIB sampai dengan selesai. Tempat Maxon Hotel Jayapura. 4. Peserta kegiatan. Peserta yang menghadiri kegiatan ini berjumlah kurang lebih 100 orang, terdiri dari sanggar-sanggar dan lembaga adat di Kota Jayapura. 5. Sumber dana. Seluruh biaya pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dibebankan pada DPA UPD Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Papua. Sumber pendanaan dari dana otsus 1% Papua Kebudayaan tahun anggaran 2026. 6. Apabila dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi ini terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan, kami selaku panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian laporan ini. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Saya Sambutan Gubernur Provinsi Papua yang akan disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Bapak Matius Sunoni Mano SPAD RKP. Sekaligus membuka secara resmi acara sosialisasi sanggar, pendataan dan pemetaan lembaga budaya berbasis visual tahun 2026 ditandai dengan proses pembukaan kita. Dengan segala hormat kami persilakan. Koreksi, kalau Matius itu gubernur. Saya menyampaikan sambutan gubernur, permohonan maaf dari Bapak Gubernur karena kita tahu bersama beliau lagi kunjungan ke beberapa kabupaten di Provinsi Papua dan juga di dalam perjalanan beliau Bapak Kepala Dinas Pariwisata juga mendampingi Bapak Gubernur sehingga beliau tidak hadir pada saat ini. Ya, sebelum itu sebagai bentuk permohonan maaf beliau, kita ada pantun dari Bapak Gubernur untuk kita semua dulu. Jangan catat, Bapak Ibu sudah catat. Kasih pantun. Jembatan Yokefa terang bercahaya. Burung mamrut terbangnya tinggi. Budaya Papua tetap berjaya, harmoni negeri terus lestari. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti dengan seksama sambutan Gubernur Papua dalam acara sosialisasi manajemen sanggar, pendataan dan pemetaan lembaga budaya berbasis visual tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budaya. Yang kami hormati para kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua atau pejabat yang mewakili, kalau ada yang hadir. Yang kami hormati Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Papua, yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati para pejabat eselon 3, eselon 4 beserta seluruh staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, yang kami hormati para narasumber, seniman, pengelola sanggar dan pelaku budaya, serta para peserta kegiatan sosialisasi yang kami banggakan, serta juga para undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan penyertaannya kita dapat hadir bersama dalam kegiatan sosialisasi manajemen sanggar, pendataan dan pemetaan lembaga budaya berbasis visual tahun 2026 dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hadirin yang saya hormati, budaya merupakan identitas, kebanggaan sekaligus kekuatan utama masyarakat Papua. Kekayaan adat istiadat, seni tradisi, bahasa daerah, tarian, musik, serta nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan para leluhur adalah aset besar yang tidak ternilai harganya. Budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga fondasi penting dalam membangun masa depan Papua yang bermartabat dan berkarakter. Sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Papua, yaitu terwujudnya transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmoni atau Papua cerah, maka kebudayaan memiliki peranan strategis dalam memperkuat harmoni sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun generasi Papua yang bangga terhadap identitas budayanya sendiri. Oleh karena itu, kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat tata kelola lembaga budaya agar lebih tertata, profesional, dan berkelanjutan. Hadirin yang saya banggakan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan serta Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang standar usaha dan pengelolaan sanggar seni, maka penguatan manajemen lembaga budaya harus terus didorong agar mampu berkembang mengikuti dinamika zaman tanpa kehilangan nilai-nilai tradisionalnya. Melalui kegiatan ini, saya berharap akan tercapai beberapa tujuan penting, antara lain: 1. Meningkatkan kapasitas tata kelola sanggar seni sehingga mampu dikelola secara profesional. Yang kedua, mengoptimalkan fungsi sanggar sebagai rumah peradaban, pusat edukasi, serta ruang pelestarian nilai-nilai tradisional Papua. Yang ketiga, mendorong penerapan manajemen berbasis data. Dan yang keempat, menghadirkan pemetaan budaya berbasis visual dan digital yang dapat diakses masyarakat luas. Hadirin yang saya hormati, di era transformasi digital saat ini,
pengelolaan data budaya menjadi sangat penting. Pendataan dan pemetaan yang dilakukan secara sistematis akan membantu pemerintah dalam merancang kebijakan pelestarian budaya yang tepat sasaran. Selain itu, dokumentasi visual budaya juga menjadi langkah strategis untuk menjaga eksistensi warisan budaya agar tetap dikenal oleh generasi muda, bahkan di tingkat nasional maupun internasional. Saya mengajak seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, serta memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat jejaring dan kolaborasi antar pelaku budaya. Kepada para narasumber, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi ilmu dan yang akan dibagikan kepada peserta. Pemerintah Provinsi Papua akan terus memberikan dukungan melalui kebijakan, pembinaan, dan penguatan sarana prasarana kebudayaan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga dan memajukan budaya Papua. Habis, selesai. Baik, sebelum mengakhirinya 1 pantun lagi, begitu. Karena yang panis dibawa dari Koya, angin sejuk bertiup di Abipura. Jayapura adalah kota budaya, Papua cerah, cita-cita kita bersama. Ya, sebelum saya akhiri, sedikit tambahan untuk kita sekalian, Bapak Ibu sekalian, khususnya para peserta, saya ulangi dan tekankan lagi bahwa kegiatan hari ini tadi panitia lapor sekolah bisa terpilih daripada ratusan ribu orang yang ada di Kota Jayapura. Pelaku seni banyak. Memang kondisi ekonomi lagi tidak baik-baik saja begitu. Tapi kita juga harus bisa melestarikan budaya kita, terutama hari ini tujuannya kan sosialisasi sekaligus pendataan, terus divisualisasi melalui data yang ada untuk didata lagi dengan baik. Jadi para peserta yang hadir, kalau memberikan informasi, kita berdiskusi supaya mencapai tujuan apa yang kita inginkan, semua bisa terdata dengan baik. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan akhirnya dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, manajemen Sanggar, pendataan dan pemetaan lembaga budaya berbasis siswa tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Baik, sekali lagi dengan memanjatkan puji dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kegiatan sosialisasi pada saat ini secara resmi kami nyatakan Salam budaya. Salam budaya. Oke, terima kasih izin Bapak. Yang kedua, kami mohon untuk Bapak dan Ibu berbalik arah ke posisi formal. Izin Bapak Ibu, 1, 2, 1, 2, 3. Oke.
Salam tangguh izin Bapak Ibu. Papua cerah Bapak Ibu. Salam budaya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk Ibu Pendeta atas doanya, ya, minta maaf itu terlewat. Semoga ini dari pagi sampai dengan sore itu dapat berjalan dengan aman dan lancar. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Gubernur Papua tertanda Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Matius F. Fakiri, SIK, SH, MH. Selesai. Kepada Bapak Gubernur Provinsi atas arahan dan sambutan yang telah disampaikan oleh staf ahli Gubernur Papua bidang kebudayaan masyarakat dan budaya Bapak Matias Ekonomi Pano SK. Semoga melalui momentum ini pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan baik berupa kebijakan maupun sarana dan prasarana demi keberhasilan upaya pelestarian dan pengembangan budaya di tanah Papua. Pembukaan hari ini Kamis 21 Mei 2006. Izinkan saya juga kebijakan pantun, burung gara burung cendrawasih, hingga penari di pohon kenang. Sosialisasi buka provokasi, mari bersinergi melestarikan seni. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tujuan dan kegiatan. Kegiatan yang kita lakukan pada hari ini pada tanggal 21 Mei 2021 manajemen sanggar, pemetaan lembaga budaya berbasis visual. Tujuan dari kegiatan ini kita ingin mendata seluruh sanggar yang ada di Kota Jayapura. Terlebih khusus kita hanya kali ini kita mengundang 100 sanggar yang terlibat dalam kegiatan ini. Mungkin kemudian kita akan melanjutkan lagi kepada sanggar-sanggar yang berikut. Sanggar-sanggar yang terpilih ini sudah kami seleksi, mereka sudah punya badan hukum. Itu yang kita data, yang seperti itu selebihnya nanti kami akan mendata mereka lebih kembali. Kegiatan sosialisasi ini juga kita akan buat mereka dalam suatu pendataan berbasis visual. Jadi ketika masyarakat ataupun siapa saja yang ingin mengupdate sanggar-sanggar yang ada di Kota Jayapura khususnya, mereka bisa langsung klik saja, data-data sanggar sudah ada di dalam data dari khususnya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua. Jadi kita akan menyiapkan seperti web begitu untuk khususnya untuk sanggar-sanggar. Ketika ada yang mengupdate mereka, bisa langsung terbuka data dari sanggar-sanggar, alamatnya, siapa saja pemimpinnya, dan struktur yang ada seperti sanggar-sanggar itu masih aktif ataupun tidak, semuanya tercantum di dalam data yang kami buat dalam suatu sendiri. Ibu, kelanjutan dari pembinaan ini untuk sanggar-sanggarnya bagaimana? Kelanjutan daripada sanggar ini, kita nanti pada saat kegiatan yang berikut kita akan memberikan mereka sedikit bantuan begitu untuk mereka untuk menunjang apa yang ada dalam sanggar mereka. Kekurangan-kekurangan yang sanggar belum punya mungkin kita akan melengkapi, tapi tidak banyak. Jadi saat kita pilih ini nanti kami akan memberikan pembinaan juga kepada mereka di saat yang berikut. Pesan dari dan harapan dari Ibu pelaku. Harapan dari kami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua khususnya bidang budaya, dan yang buat kegiatan kali ini adalah dari seksi Bina Lembaga Budaya dan Seni. Kami mengharapkan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan pada hari ini. Materi-materi yang akan disampaikan oleh pemateri ini sangat bermanfaat untuk teman-teman dari sanggar mengikuti kegiatan ini dengan seksama, sehingga materi yang akan disampaikan oleh pemateri ini dapat bermanfaat bagi peserta yang akan mengikuti kegiatan di saat ini. Demikian. Terkait dengan
kegiatan pembinaan sanggar hari ini, ada tanggapan seperti apa? Ya. Tentunya kegiatan hari ini dalam sosialisasi bagaimana untuk melakukan pendataan para pelaku-pelaku budaya ini, pemerintah Provinsi Papua sangat mendukung sekali dan memberikan apresiasi khususnya kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua yang sudah berinisiasi untuk melakukan hal tersebut. Gitu. Hal ini penting ya, seperti yang sudah disampaikan bahwa ketika sudah didata ya tidak hanya secara dia tercatat di atas kertas begitu, tapi secara online juga ada tercatat di dalam website atau tidak ya. Jadi orang bisa ambil secara online. Siapapun yang membutuhkan data-data tersebut silahkan bisa mengakses secara langsung. Ya terutama misalnya kepada para mahasiswa yang melakukan penelitian atau siapa saja yang membutuhkan data-data tersebut bisa diambil langsung dari website yang sudah disiapkan. Dan ini tentunya bukan pekerjaan yang mudah dan gampang ya, karena kegiatan seni dan budaya ini juga membutuhkan orang-orang yang memiliki hati ya secara intens untuk menjaga serta melestarikan kebudayaan yang ada. Ya di tengah modernisasi perubahan yang sedang terjadi, kita di Papua ini juga sudah mulai terkikis ya. Mulai dari masalah bahasa, budaya, dari seni dan tari tradisi. Kita ini sudah mulai hilang begitu. Karena kebanyakan dari kita orang Papua sudah mulai meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tradisional masuk kepada kegiatan modern pada saat ini. Ya, apalagi dengan era digitalisasi ini, semua sudah meninggalkan kegiatan tradisi budaya lokal yang selalu dilakukan secara turun-temurun, sudah pindah kepada hal-hal yang baru, budaya baru yaitu budaya konten. Nah, tapi bagaimana caranya supaya budaya yang tradisi yang ada itu dengan sistem hidup modern yang sekarang ini coba dikolaborasi. Jadi kami mengajak kepada para pelaku budaya, pelaku seni yang ada ini untuk membuat banyak konten-konten budaya begitu ya di dalam melestarikan budaya itu, dan itu bisa diekspos melalui media sosial dan itu bisa menjadi rekam jejak digital bagi turun-temurun anak cucu kita juga yang sekarang hidup di dalam era digitalisasi ini bisa mengakses itu dengan mudah dan mereka bisa tahu bahwa inilah budaya orang Papua begitu. Selain tadi seni dan tari, ya mungkin dari makanannya juga begitu. Jangan sampai nanti anak-anak kita sudah tidak tahu lagi makan papeda itu seperti apa begitu. Jangankan mau makan papeda, mungkin pohonnya juga dong tidak tahu pohon sagu itu seperti apa karena mungkin pohon sagunya sudah tidak ada. Jadi ini yang perlu kita dorong, kita terus melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata khususnya di bidang kebudayaan ini bagaimana menjaga serta melestarikan budaya kita ini menjadi kebanggaan kita dan jati diri kita orang Papua. Selaku staf ahli, pesan-pesan untuk dinas terkait dengan mengelola. Ya, kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata khususnya teman-teman di bidang kebudayaan agar kegiatan hari ini ditindaklanjuti dengan pendataan yang berbasis digital tadi. Websitenya bisa diaktifkan, bisa dilakukan pendataan di 8 kabupaten dan 1 kota yang ada di Provinsi Papua ini sehingga data-data kita itu lengkap gitu. Tentunya pasti ada sanggar, contoh sanggar yang sudah bertumbuh lama dan bahkan mungkin dia sudah tidak aktif lagi. Ya bagaimana kalau dengan ada pendataan itu ya kemudian nanti akan diaktifkan kembali lagi. Walaupun di tengah-tengah situasi ya kondisi ekonomi yang sedikit lagi kurang baik pada saat ini, tapi ada harapan ke depan bahwa budaya ini harus tetap dilestarikan. Untuk itu, terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah menyiapkan kegiatan hari ini dan juga khususnya bidang kebudayaan, para kabit, kepala seksi dan juga seluruh staf yang ada harus bersinergi, bersatu hati begitu di dalam menyiapkan data ini dengan baik karena data ini dibutuhkan sekali oleh banyak orang. Begitu. Karena kita tidak bisa bekerja tanpa data. Begitu, kita tidak bisa bicara-bicara saja tanpa data. Jadi semua yang akan kita rencanakan, akan kita lakukan dan akan kita evaluasi itu dia semua berbasis data. Tanpa data itu kita tidak bisa bekerja dengan baik. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman di
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Harapan dengan kegiatan ini? Ya, harapannya tentu bahwa dengan ada pendataan seperti ini, ya kita dengan semakin mudah, ya masyarakat umum juga dengan semakin mudah dapat mengakses data kebudayaan yang ada di Provinsi Papua. Jadi mau tahu sangat